Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman pernah diare? Ya pasti pernah ya, rata-rata kita semua pasti pernah diare. Nah, diare ini yang paling gak enak itu ya mondar-mandir ke WC ya, mondar-mandir ke WC. Kemudian juga kadang mules-mules, kadang kram perutnya, sakit perut. Nah, yang lebih gak enak ini kita kadang-kadang sering kena tipu. Kalau zaman sekarang bahasa anak muda itu kena prank ya. Kadang kita berpikir ini kayaknya mau buang gas nih, buang angin. Rupanya bukan. Nah, inilah yang sering ketipu ya. Apalagi kalau seandainya teman-teman sedang pergi ke tempat acara ataupun sedang di luar ya. Kalau seandainya sulit membedakan ataupun salah membedakan, ya bisa kacau juga ya, bisa fatal akibatnya. Pada video kali ini kita akan membahas penyebab diare yang paling sering. Jadi supaya teman-teman tahu ya apa sih yang menyebabkan diare, kenapa bisa diare. Ya semoga dengan wawasan ini teman-teman bisa lebih aware ya, lebih hati-hati. Nah, jadi penyebabnya yang pertama adalah infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri ini yang paling sering ya. Nah, ini karena higienitas kurang baik ya, ataupun higienitasnya kurang, kemudian ataupun teman-teman mengkonsumsi makanan itu kurang matang ya, baik itu daging, ikan ataupun sayur-sayuran. Nah, bakteri yang pertama itu adalah Salmonella. Nah, jadi bakteri Salmonella ini ya bisa menyebabkan teman-teman keracunan ya. Nah, ini bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella ini ya adanya biasanya di makanan yang sudah terkontaminasi, baik makanan sayur-sayuran ya, ataupun karena mencucinya kurang, ataupun daging, ataupun lauk sebagainya. Yang jelas makanan yang sudah terkontaminasi. Kemudian bakteri E. coli. Nah, E. coli ini juga bisa didapat dari makanan yang terkontaminasi, ataupun karena teman-teman itu tidak menjaga higienitas tubuhnya, ataupun tidak mencuci tangan sesudah, sebelum ya, saat mau makan, ataupun saat teman-teman ke toilet. Kemudian Shigella. Nah, jadi bakteri Shigella ini menyebabkan peradangan pada usus, ya akhirnya diare. Kemudian bakteri Campylobacter. Nah, jadi bakteri ini dia adanya di unggas ya, paling sering di unggas. Nah, ini unggas yang terkontaminasi, kemudian teman-teman memasaknya kurang matang ya, akhirnya teman-teman makan. Nah, makan baru nanti menular ke manusia. Nah, ini menyebabkan diare juga. Kemudian lagi bakteri Vibrio cholera. Nah, jadi sakitnya ini sakit kolera. Nah, biasanya teman-teman yang kena kolera biasanya sering BAB ya, diare, akhirnya bisa dehidrasi parah juga. Yang kedua, karena infeksi virus. Nah, jadi infeksi virus ini yang paling sering yang menyebabkan diare itu rotavirus dan norovirus. Nah, cara penularannya bagaimana? Cara manusia terkena ya, hampir sama dengan bakteri tadi ya, dari makanan, dari minuman yang terkontaminasi, ataupun karena higienitas buruk, ataupun tertular dari orang yang diare karena virus. Yang ketiga, karena parasit dan juga jamur. Nah, parasit dan juga jamur ini bisa menyebabkan diare juga. Nah, kalau seandainya teman-teman higienitas buruk, ya sanitasinya buruk, lingkungannya juga buruk, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman terkena parasit dan juga jamur yang akhirnya nanti terkena diare. Nah, jadi bisa ya, jamur dan parasit bisa menyebabkan diare. Nah, jamur dan parasit ini yang paling sering adalah terkontaminasinya ke makanan ataupun minuman yang teman-teman konsumsi. Yang keempat, karena obat tertentu. Nah, jadi misalkan teman-teman sedang melakukan pengobatan ataupun sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya, ini bisa juga kena diare. Kenapa, Dok? Ya, paling sering adalah antibiotik. Nah, antibiotik itu kan tugasnya untuk membunuh bakteri. Kadang bakteri baik, bakteri yang jahat pun juga ikut terpengaruh ya, sehingga flora normal usus juga terganggu ya, akhirnya diare. Nah, kemudian misalkan teman-teman mengkonsumsi obat kanker ataupun
obat hipertensi ataupun antacid ya, ini juga bisa menyebabkan diare. Jadi memang kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi obat-obatan, jangan beli sendiri di apotek ya, lebih baik memang sesuai dengan resep dokter. Nah, kalau sudah sesuai resep dokter, tiba-tiba teman-teman ada keluhan, ya bisa berkonsultasi ke dokternya. Dok, saya kalau minum obat ini kok gini ya keluhannya. Nah, jadi biar bisa diganti ataupun dipilihkan obat yang lebih tepat. Yang kelima, intoleransi makanan. Ya, memang ada orang-orang tertentu yang tidak bisa makan makanan tertentu juga. Misalkan kalau seandainya makan A, ya kemudian timbul kram, kembung, ataupun sakit perut, ataupun bahkan diare. Nah, biasanya kalau intoleransi makanan ataupun teman-teman tidak bisa makanan tersebut ya ataupun kebetulan lagi apesnya ya. Nah, itu biasanya timbul 30 menit sampai 2 jam setelah makan. Nah, kalau seandainya teman-teman diare ya habis makan, tiba-tiba diare, berarti teman-teman ada sesuatu terhadap makanan tersebut ya. Nah, ini biasanya gejalanya 30 sampai 2 jam setelah makan. Yang keenam, kondisi medis tertentu. Nah, kondisi medis tertentu yang pertama itu karena IBS ya, Irritable Bowel Syndrome, biasanya peradangan pada usus besar ya, sehingga teman-teman adanya diare. Yang kedua, IBD ya, Inflammatory Bowel Disease. Nah, jadi biasanya IBD ini Crohn's disease ataupun colitis ulceratif. Nah, kedua penyakit ini juga adanya peradangan pada saluran pencernaan, adanya masalah pada saluran pencernaan. Nah, biasanya itu diarenya disertai juga dengan darah ataupun bisa diare saja, tapi paling sering itu disertai dengan darah. Yang ketujuh, karena minum alkohol. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi alkohol, ya alkohol ini memang tidak sehat ya, tidak dianjurkan. Nah, tapi kalau tandanya teman-teman mengkonsumsi alkohol, ya ini bisa mempengaruhi pergerakan usus besar ya, sehingga pergerakan usus itu lebih cepat. Nah, sehingga penyerapan tidak maksimal itu. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman jadinya diare. Gampangnya seperti itu. Yang kedelapan, karena makanan tertentu. Nah, jadi ada orang yang memang sensitif terhadap makanan ataupun karena pengaruh usia ya terhadap makanan tersebut jadi sensitif. Yang paling sering adalah karena makanan pedas. Ya, mungkin teman-teman dulu waktu masih muda makan pedas aman-aman saja. Kemudian seiring bertambahnya usia ya, ketika makan pedas sedikit ya langsung diare. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Karena makanan pedas itu bisa mengiritasi saluran pencernaan. Kemudian makanan yang terlalu manis. Nah, makanan yang terlalu manis ini juga bisa menyebabkan tubuh itu merangsang untuk mengeluarkan air ataupun elektrolit ya, sehingga bisa menyebabkan diare. Nah, jadi bisa saja ya teman-teman yang dulunya tidak ya sekarang sensitif terhadap makanan yang manis ataupun makanan bergula. Susu dan keju. Nah, ini bisa saja ya, karena ada memang golongan orang tertentu yang kalau seandainya minum susu ataupun keju itu dia lebih sulit untuk mencerna, akhirnya diare. Kemudian juga minuman berkafein, misalkan kopi, teh ataupun minum bersoda. Nah, ada orang-orang tertentu ya ketika minum minuman berkafein ya akhirnya dia juga diare. Nah, jadi memang ketika teman-teman sensitif terhadap makanan tertentu, teman-teman harus aware, harus waspada ya, harus hati-hati jangan sampai mengulanginya lagi. Nah, itu tadi teman-teman penyebab diare yang paling sering ya. Itu bisa teman-teman ulangi kalau belum paham. Nah, kalau seandainya teman-teman diarenya udah terlalu lama sampai 2 minggu, 3 minggu ya, ataupun sampai berat badan turun, nah itu harus hati-hati ya, sebaiknya langsung berkonsultasi ke dokter ya, jangan dibiarkan diarenya itu berlama-lama menunggu semakin parah ataupun teman-teman takut untuk ke dokter. Lebih baik cepat diobati ya supaya makin baik. Nah, jadi jangan ditunggu-tunggu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen di video ini tentang diare, tentang pengalamannya yang lucu-lucu juga boleh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.